فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, menyembelih untuk selain Allah hukumnya apa? Tufail? Hukumnya syirik. Ya, nggak boleh menyembelih untuk selain Allah. Ya, untuk jin, untuk orang yang sudah mati, ya, nggak boleh kasih sembelihan. Ya, hewan yang disembelih itu nggak boleh diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah syirik. Iya. Menyembelih itu harus untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Telah menceritakan kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man la'ana walidayh. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Mencaci, mengejek. Jadi nggak boleh ngejek orang tua. Nggak namanya, nggak pekerjaannya, ya, nggak boleh ngejek-ngejek orang tua. Paham ya? Nah, jangan ada yang Ustaz dengar di sini, anak-anak ngejek-ngejek apa ini? Orang tuanya. Nggak ngejek abinya, nggak boleh ya. Ngejek umiknya kawannya juga nggak boleh ya. Nanti dilaknat oleh Allah ya. Nanti dilaknat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ejek-ejekan nama bapak ya, enggak boleh nama abinya diejek-ejek ya. Atau pekerjaan siapanya? Kerjaan abinya. Anak ini kau, anak tukang ini, enggak boleh gitu-gitu ya. Nah, wala'anallahu man awa muhdisan, dan Allah melaknat orang yang melindungi muhdis, pelaku kejahatan. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah melaknat orang yang mengubah patok tanah, batas tanah, dia geser supaya tanah dia lebih lebar. Ya, nggak boleh. Atau nanti mengubah tanda-tanda jalan. Harusnya belok kanan, jalannya diarahkan belok kiri, dirubah. Jadi orang masuk jurang. Harusnya belok kanan disuruh, di depan belok ke kanan. Sama dia dirubah, jadi belok apa? Kiri. Belok kiri masuk jurang akhirnya gara-gara dirubah apanya? Tanda jalannya. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah asy-syarh. La'anallah, al-la'nah minallah at-tardu wal ib'ad. Laknat kalau dari Allah berasalnya dari Allah, maksudnya adalah pengusiran dan penjauhan. Laknat itu kalau dari Allah datangnya, maka maknanya adalah pengusiran dan penjauhan. Wa minal makhlukin as-sabbu wad du'a. Sementara kalau laknat itu munculnya dari makhluk, maka maknanya adalah celaan dan doa. Maknanya adalah celaan dan doa kejelekan. Zabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Minal asnam, baik itu berhala. Wal auliya was salihin,
atau kepada para wali dan orang soleh, awil jinni aw ghairi dzalik, atau kepada jin atau yang selain itu. Nggak boleh menyembelih untuk jin supaya nggak diganggu di jalan, atau supaya nggak diganggu pembuatan jembatannya, maka kasih sembelihan, potong kepala kerbau katanya, iya kan, dilemparkan ke sungai supaya tidak diganggu oleh jin. Ini nggak boleh, ini syirik. La'ana walidai, yang melaknat kedua orang tuanya, al-muradu bihima abuhu wa ummuh wa in alau. Yang dimaksud dengan kedua orang tuanya adalah ayah dan ibunya serta yang ke atas. Wa in alau, ayah dan ibunya walau ke atas, kakek dan nenek. Jadi nggak boleh ngejek-ngejek kakek sama nenek. Nah, nenek kau lompong, kakek kau lah botak. Boleh? Nggak boleh. Nanti dilaknat sama siapa? Sama Allah. Gara-gara ngejek siapa? Kakek sama nenek. Iya. Ini kalau main-main nggak boleh ngejek-ngejekan orang tua. Paham ya? Nah, kalau ada yang ngejek-ngejek orang tua, nanti lidahnya diapain? Nanti gunting aja cocok. Nggak boleh. Ya, orang tua kalian itu capek, ya kan, kerja di rumah juga kerja, masa sama kawannya ejek-ejek? Nggak boleh ya. Sawaun basyara la'nahuma aw tasabbaba fihi. Baik dia langsung mengejek atau menjadi sebab orang tuanya diejek. Bi an yal'ana walidai syaksin. Dengan cara dia mengejek orang tua orang lain, fa yuraddu alaihi bil misl. Kemudian dibalas dia dengan yang semisalnya. Jadi yang memulai, walaupun dia nggak mengejek orang tuanya langsung, tapi gara-gara dia mengejek orang tua orang lain, orang tuanya kena ejek, dia yang dianggap mengejek orang tuanya sendiri. Karena dia jadi sebab, iya kan? Jadi para sahabat itu dulu awalnya nanya, ya Rasul, apa mungkin orang itu ngejek orang tuanya sendiri? Iya, kata Rasul, mungkin. Caranya dia ngejek orang tua orang lain, kemudian orang lain itu nggak terima, balas ngejek siapa? Orang tua dia. Jadi siapa yang pertama kali jadi sebab? Orang tuanya diejek. Dia. Walaupun dia nggak langsung ngejek orang tuanya kan. Dia ngejek orang tua siapa? Kawannya. Tapi kawannya nggak terima, akhirnya balas ngejek siapa? Orang tuanya. Akhirnya kena ejek orang tuanya. Iya. Gara-gara siapa? Anaknya sendiri. Jadi kamu dianggap mengejek orang tuamu kalau kamu jadi sebab orang tuamu diejek oleh orang lain. Gara-gara kamu ejek orang tuanya dia. Paham ya? Gitu. Awa aidhamma wahama, melindungi. Ya. Melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang awa, melindungi. Muhdisan bikasrid dal. Aljani, maknanya pelaku kejahatan. Wa bifathiha wa huwal amrul mubtada'. Dan juga bisa dengan menfathahnya, menfathah dal, muhdasan. Allah melaknat orang yang melindungi muhdasan. Apa muhdasan? Perkara yang diada-adakan fiddin dalam agama. Barang siapa yang melindungi perbuatan bid'ah, itu juga kena laknat. Yang pertama tadi maknanya orangnya. Barang siapa yang melindungi pelaku kejahatan, juga kena laknat. Jadi dalnya bisa dibaca dua. Muhdisan bisa juga dibaca muhdasan. Muhdisan pelakunya, orang jahat. Nggak boleh dilindungi. Kemudian yang kedua muhdasan maknanya perkara bid'ah. Barang siapa yang melindungi perkara bid'ah maka Allah akan melaknatnya. Gitu maknanya. Wa iwa'uhu ridha bihi. Cara melindungi perbuatan bid'ah gimana? Ridho dengannya. Ya, tidak diingkari. Ya udahlah nggak apa-apalah, masing-masing aja berbuat. Nah, itu namanya sudah melindungi bid'ah. Kenapa? Karena dia ridho dengan adanya perbuatan tersebut. Itu maknanya melindungi perbuatan bid'ah. Apa itu? Ar-ridho bihi, meridoinya. Yang keempat, yang kena laknat, man ghayyara manarul ardi, yang mengubah manarnya bumi. Manarul ardi hiyal marasim allati tufarraq baina allati tufarriqu baina mulkika wa mulki jarika. Yang dimaksud dengan manarnya bumi adalah tanda-tanda yang memisahkan antara kepemilikanmu dan pemilikan tetanggamu.
samping-sampingan, punya tanah. Kan ada apanya? Patoknya. Patok tanah. Itu namanya manar bumi. Dia rubah. Wa taghyiruha yakunu bitaqdimiha atau ta'khiriha. Cara mengubahnya dengan memajukan atau memundurkan supaya tanah dia lebih lebar, bisa dimajukan atau dimundurkan supaya tanah dia lebih apa? Lebar. Nah, al-makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara umum adalah yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jaraim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mewanti-wanti, memperingatkan, yuhadzir, mentahzir. Nabi SAW mentahzir umatnya dari 4 perkara, 4 kejahatan. Fa yukbiru annallaha ta'ala yutridu min rahmatihi man irtakaba wahidan minha. Maka Allah kabarkan bahwasanya Allah akan mengusir dari rahmatnya siapa saja yang terjatuh ke dalam satu darinya. Al-ula yang pertama at-taqarrub bidzabhi ila ghairillah. Mendekatkan diri dengan cara menyembelih untuk selain Allah. Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairi mustahiqiha. Karena dia telah memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Makanya kena laknat. Kenapa? Memalingkan sesuatu yang harusnya diberikan kepada Allah, yaitu ibadah. Asaniyah yang kedua, manda'a ala walidayhi bil la'nah aw sabbahuma. Yang kedua, barang siapa yang mendoakan kejelekan atas kedua orang tuanya dengan laknat atau mencela keduanya, aw tasabbaba fi dzalika, atau dia menjadi sebab orang tuanya dicela, bi an yasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin, dengan cara muncul darinya hal tersebut kepada orang tua orang lain, fayarudda alaihi dzalika syakhs bil mithal, maka kemudian orang lain tersebut membalas ejekannya dengan yang semisalnya kepada orang tuanya, sehingga dia jadi sebab orang tuanya diejek oleh orang lain. Itu juga nggak boleh. Asalisah yang ketiga, man hama janiban mustahiqan lil haddi asy-syar'i. Orang yang melindungi pelaku kejahatan yang berhak untuk mendapatkan hukuman had yang syar'i. Ya, ada pencurian, ada pencuri kemudian dilindungi. Ya. Harusnya ditegakkan padanya hukuman had, potong tangan. Tapi ada temannya atau keluarganya yang melindunginya supaya tidak dipotong tangannya. Ini kena laknat yang melindungi. Fa mana'ahu min an yuqam alaihil had, maka dia menghalangi dari ditegakkan atasnya hukuman had. Auradiya bi bid'atin fid din wa aqarraha, atau dia ridho dengan suatu kebid'ahan dalam agama dan dia menyetujuinya. Ini kalau dibaca apa tadi? Muhdasan. Kalau dibaca muhdis artinya pelaku kejahatan. Kalau muhdas pelaku apa ini? Muhdas pelaku perbuatan bid'ah. Nah, Ar-Rabi'ah yang keempat, man tasarrafa fi marasimil ardi allati tufarrizul huquq. Orang yang bertindak pada tanda-tanda bumi, tanda-tanda tanah yang memisahkan antara hak-hak, faqaddamaha aw akharaha, maka dia memajukan atau memundurkannya an makaniha dari tempatnya. Tempatnya di sini digeser ke sana. Jadi punya dia lebih lebar, lebih banyak. Fayan sya'wan zalika iqtita' syai'in min ardi ghairihi zulman. Maka muncullah dari situ pengambilan terhadap sesuatu dari tanah orang lain secara zalim. Gara-gara dia geser patok tanahnya, batasnya, akhirnya dia mengambil hak orang lain secara zalim. Ini 4 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 4-empatnya, Azam, tanpa ngelihat. Yang pertama, yang menyembelih untuk selain Allah, mengejek orang tuanya baik secara langsung atau jadi sebab, melindungi pelaku kejahatan. Yang keempat, menggeser atau mengubah patok tanah. Munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis ini dengan bab, anna fihi dalilan ala ghiladhi
tahrimi dzabhi li ghairillah, bahwasanya di dalamnya terdapat dalil atas kerasnya keharaman menyembelih untuk selain Allah. Haitsu inna fa'ilahu awal man yastahiq laknatallahi, dari sisi bahwasanya pelakunya adalah orang pertama yang berhak mendapatkan laknat Allah. Dari empat-empat ini, yang pertama kali disebutkan kena laknat siapa? Yang menyembelih untuk selain Allah, menunjukkan kejahatannya yang paling apa ini? Paling besar, karena itu kesyirikan. Makanya dijadikan oleh Rasul nomor 1 yang kena laknat. Dari 4 perkara, yang nomor 1-nya adalah yang menyembelih untuk selain Allah. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, an-nazabha li ghairillah muharramun syadidat tahrim. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah haram dengan keharaman yang keras. Wa syirkun fi muqaddimatil al-kabair, dan juga kesyirikan yang berada di barisan depan dosa-dosa besar. Muqaddamah, barisan paling depan dari dosa-dosa besar. Dia barisan paling depan. Yang kedua, Akbar. Tun. Yajibu. Naam, an-nazabha ibadatun yajibu sarfuha li ghairillahi wahdah. Artikan. Yang wajib untuk dipalingkan. Mana selain Allah? Lillah. Oh, wajib untuk selain Allah, kafir kabeh. Wajib dipalingkan pada Allah semata. Kalau pada selain Allah jadinya syirik. Yang ketiga, Ali. Tahrimu la'nil walidaini. Iya. Syaratan. Bu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tahrimu la'nil walidain wasabihima mubasyaratan aw tasabbuban. Haramnya mengejek kedua orang tua dan mencela mereka baik secara langsung ataupun menjadi sebab. Yang ketiga, Iqbal, yang keempat. Tahrimu munasoroti. Munasoroh. Iya. Rimu. Iya. Tahrimu munasorotil mujrimin. Haramnya menolong pelaku kejahatan. Mujrimin. Haramnya menolong pelaku kejahatan. Wahimayatihim. Dan haramnya melindungi mereka dari penerapan hukuman had yang syar'i atas mereka. Wa tahrimur ridha bil bid'ah, dan juga haramnya meridhoi perbuatan bid'ah. Yang kelima Azam. Tahrimu tasarrufi fi hududil ardi. Haramnya bertindak pada batas-batas bumi dengan memajukan atau memundurkan. Patok tanah nggak boleh dimajukan, nggak boleh dimundurkan. Yang keenam, Azam. Jawazu. Lakni anwa'i li ajli zajri anil ma'asi. Ya, semuanya majrur semua itu, kecuali yang pertama aja. Lihat itu. Tahrimu lakni anwa'il fusaki. Semuanya kasroh semua ujungnya. Bolehnya melaknat berbagai macam pelaku kefasikan. Li ajli zajri anil ma'asi. Dalam rangka untuk menahan dari kemaksiatan.
dalam rangka untuk memperingatkan dari kemaksiatan. Maka orangnya dilaknat secara umum. Barang siapa yang menyembelih selain Allah kena laknat. Barang siapa yang mengejek orang tuanya kena laknat. Gitu. Supaya orang nggak mau melakukan perbuatan itu. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala.